KUD terbentuk dari kumpulan petani, dan Puskut terbentuk dari kumpulan KUD. Puskut berdiri pada tanggal 20 Juli 1981. Ada kurang lebih 270 koperasi darat yang menjadi anggota Puskut, dengan sekitar 50 koperasi yang aktif. Dari 10 tahun terakhir, ada peningkatan untuk anggota dan koperasi yang aktif. Di 5 tahun terakhir, ada sekitar 3 koperasi yang masuk. Penyebab tidak adanya peningkatan spesifik adalah ketidakadaan penerus dari anggota koperasi tersebut. Contohnya, koperasi di Siak dengan perputaran dana yang bagus ke Hong Kong. Namun setelah kembali dari Hong Kong, koperasi tersebut bubar, kemungkinan karena manajemennya. Pembubaran koperasi juga tergantung dan kembali lagi kepada manajemen anggota koperasinya. Salah satu penyebab koperasi bubar adalah pergantian masa tumbuh, replanting, pada koperasi kelapa sawit yang mengakibatkan tidak ada perputaran dana sehingga koperasi tersebut meredup. Di Riau yang paling marak adalah koperasi Kopsah, koperasi sawit, dan KSP, koperasi simpan pinjam. Program khusus ini mencakup perkenalan produk, menjelaskan pekerjaan dengan vendor, dan kerjasama dengan bank. Ya, Puskut dibantu oleh Asosiasi Perkebunan Kelapa, Sawit dan Akasindo dalam memberikan pelatihan untuk pemilihan bibit sawit. Komoditas yang ada meliputi pupuk, herbisida, alat pertanian, dan toko pertanian. Untuk pendistribusian mandiri belum bisa karena untuk sekarang sudah ada vendornya. Semacam pupuk dan herbisida atau alat pertanian itu ada vendor tersendiri. Pendistribusian tergantung pada purchase order (PO), pemesanan konsumen. Divisi di Puskut ada 2, divisi penjualan, marketing, dan keuangan. Ya, Puskut menjalin kerjasama seperti dengan vendor. Misalnya jika ada tender oleh pemerintah, baru diambil untuk dikelola. Puskut juga bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu kerjasama jual beli atau pemasaran. Puskut merupakan pihak ketiga, di mana vendor yang memproduksi daun sawit bekerja sama dengan Multisindo. Namun untuk saat ini, Puskut belum mengambil proyek dari pemerintah. Keputusan besar ada di anggota yang ada di koperasi. Contohnya seperti mau jual aset, keputusan kembali lagi ke anggota. Keputusan kecil itu adalah keputusan kolegial dari pengurusnya. Pemilihan pengurus itu keputusan anggota dengan syarat pengurus lama ada yang tertinggal. Persaingan terjadi pada harga dan tenor pembayaran. Sejauh ini tidak ada gejolak, koperasi saling mengisi kekurangan masing-masing. Dari sisi bisnis mungkin banyak ruginya, tetapi karena koperasi itu organisasi, untuk saat ini dampaknya tidak terlalu kelihatan. Konsumen baru jarang diberi kredit. Dengan tenor yang lebih besar akan mendapatkan harga yang lebih murah. Ketika dijualkan, harganya masih sama. Selain tenor dan harga, kenyamanan pelayanan menjadi unggulan Puskut daripada tempat lain. Akses ekspor. Sempat ada pengiriman keluar provinsi, yaitu ke Provinsi Jambi. Ada 2 produk, Dolomit Sumatera Sijunjung dan Galat Medan, lebih bagus Medan. Untuk luar negeri, sempat ada rencana tetapi tidak jadi ketika perang Rusia-Ukraina dan COVID-19 karena bahan baku dari Tiongkok tidak masuk. Saat ini menurut informasi, sektor kelapa sawit tidak ada subsidi di Indonesia. Sekarang subsidi lebih ke pangan, kakao, ubi. Pada pertengahan tahun 2022, sektor kelapa sawit mulai tidak ada subsidi. Sebelum itu, bisa 1.000 ton dalam 1 bulan. Sampai detik ini, yang Puskut garap lebih ke non-subsidi. Untuk alat pertanian sudah jarang dipesan konsumen dan lebih langsung ke store-nya. Hal ini karena Puskut lebih ke kapasitas besar dan ekspedisinya mahal. Biasanya hitungannya pupuk per karung dan ongkos lainnya. Pendekatan ke konsumen lebih ke marketing. Pemasarannya sudah masuk ke teknologi dan lebih banyak memasukkan ke Facebook dan Instagram. Namun, untuk konsumen lama lebih ke WhatsApp. Website yang bisa diakses jarang dilihat oleh konsumen karena mereka lebih aktif di Facebook.
Untuk ketersediaan produk itu harus lewat PO dahulu karena ada di gudang induk di Dumai dan Puskut PO ke vendor. Gudang Puskut di Pekanbaru berada di Panam dan Palas. Puskut belum mumpuni untuk peletakan pupuk dalam skala besar. Kendala dan persaingan terjadi sesama marketing dengan beda PT. Namun sejauh ini bukan persaingan, tergantung pada ketersediaan barang. Jika tidak ada, maka diarahkan ke tempat lain. Masalah utamanya adalah modal. Akhir-akhir ini tidak terlalu banyak konsumen yang meminta kredit. Puskut punya modal tapi pas-pasan, dan konsumen lari, itulah penyebab kendala. Makanya sekarang lebih ke sistem DP jika pemesanan lebih dari 500. Puskut mengeluarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk menghindari kejadian serupa. Ini sebagai lampiran di ART nanti. Puskut membuat status masalah pupuk di aplikasi CapCut. Perkembangan di bagian periklanan dan pemasarannya lebih on call, dengan tenggat waktu ke konsumen 2-3 hari untuk dihubungi terkait produk. Peran pemerintah besar, karena didampingi PPL, dan mereka selalu update kepada Puskut seperti informasi mengenai koperasi, jadi Puskut terbantu. Pemerintah juga memberikan pelatihan maupun subsidi kepada anggota koperasi. Dalam hal distribusi dan bantuan modal, belum terlalu membantu karena pihak Puskut sejauh ini belum mengajukan proposal bantuan. Kemungkinan akan ada bantuan ketika diajukan. Program makanan bergizi MBG sekarang dipiurkan kepada koperasi. Namun di beberapa koperasi di Indonesia ada keterbatasan dana, makanya banyak diambil alih korporasi dan beberapa yayasan. Dampak keberadaan Puskut adalah apa yang mereka inginkan itu ada dan diusahakan serta dibahas ketika RAT. Jika pada saat tutup buku, bagi mereka yang banyak belanja dengan Puskut mendapatkan SHU, sisa hasil usaha. Puskut hanya menyediakan wadah, yang lebih tahu spesifik yaitu KUD primernya. Sistem pemasaran harus lebih melek dan open-minded, menjadikan tempat lain sebagai motivasi dan dorongan. Bekerja sama dengan perusahaan besar agar koperasi turun ke konsumen untuk meraih keuntungan dan perusahaan besar langsung ke petani. Pendampingan penting, karena jika tidak didampingi akan keluar jalur. Data penjualan 3 tahun yang lalu kebanyakan subsidi, jadi susah untuk disebarkan. Jadi, datanya awal tahun ini, Januari-April 2025, akan dikirim dalam format PDF. Itu sekalian data vendor. Daftar anggota juga akan diberikan.